Selamat siang, perkenalkan nama saya Nicholas Franz. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang medan magnet dari mata kuliah Fisika Elektro dan Magnetik. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu medan magnet. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya muatan listrik yang bergerak lainnya. Kita tahu juga kalau magnet yang sehari-hari dalam kehidupan kita pun ada magnet yang sering kita lihat itu magnet yang memiliki kutub positif, kutub negatif atau utara dan selatan. Putaran mekanika kuantum dari suatu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan searah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara itu, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis-garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Jadi di sini sedikit saya jelaskan, jika medan magnet yang berbeda bertemu, dia akan menghasilkan yang namanya adalah tarik-menarik. Jika medan magnet yang sama, itu misalnya kutub selatan atau sesama kutub selatan atau kutub utara sesama kutub utara bertemu, magnet tersebut akan tolak-menolak. Kita lanjut. Sifat badan listrik dan medan magnet adalah dua aspek dari hal yang sama. Teori singkat yang kedua, dan seorang pengamat biaya bisa merasakan gaya magnet di mana seorang pengamat magnet hanya merasakan gaya elektrostatik. Jadi dengan menggunakan relativitas khusus, gaya magnet adalah menginvestasikan dari gaya elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak, dan bisa dipraktikkan dari pengetahuan tentang gaya elektrostatik dan gerakan muatan tersebut. Medan magnet bumi. Medan magnet bumi disebut juga dengan medan magnet geomagnetik. Bumi merupakan magnet batang yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Medan magnet bumi dihasilkan di inti luar fluida dengan proses dinamo. Sumber medan magnet di bumi berasal dari inti bumi, kerak bumi, serta pada bagian ionosfer dan magnetosfer. Dalam hukum Biot-Savart mengungkapkan hubungan antara arus listrik yang mengalir pada suatu lintasan dengan medan magnet yang muncul di sekitar lintasan tersebut. Hukum Biot-Savart menjelaskan pengaruh medan magnet pada arus lintasan konduktor di ruang hampa terdapat kepadatan flux magnet. Hukum Biot-Savart memiliki persamaan untuk menghimpun medan magnet seperti rumus yang ada di slide ini. Visualisasi medan magnet dideskripsikan secara matematik sebagai vektor. Setiap vektor pada setiap titik yang berbentuk panah tersebut memiliki arah dan besaran tergantung dari besar gaya magnetik pada titik tersebut. Cara lain untuk mengilustrasikannya adalah dengan menggunakan garis. Setiap vektor disambungkan dengan sebuah garis yang tidak terputus dan banyaknya garis yang dapat dibuat sebanyak mungkin. Cara inilah yang paling sering dipakai untuk menggambarkan suatu medan magnet. Arah medan magnet direpresentasikan dengan panah pada garis-garisnya. Terkadang tanda panah tidak digambar pada garis-garis medan magnet. Akan tetapi medan magnet akan selalu memiliki arah dari kutub utara, north, dan ke selatan, south. Garis-garis medan magnet memiliki karakteristik yang berguna untuk analisa. Setiap garis tidak pernah berpotongan satu sama lain.
Kedua, gerakan akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnet semakin besar. Hal ini menandakan bahwa semakin rapat garis-garis medan magnet, maka semakin besar gaya magnetnya pada wilayah tersebut. Garis-garis ini tidak bermulai atau berhenti dari manapun, akan tetapi garis-garis tersebut membentuk suatu lingkaran tertutup dan tetap menyambung di dalam material magnet. Garis-garis ini dapat divisualisasikan secara nyata. Cara yang paling sederhana adalah dengan menyebarkan bubuk-bubuk pasir besi di sekitar magnet dan akan menghasilkan karakteristik yang sama pada garis-garis medan magnet seperti pada gambar yang bisa Anda lihat. Pengukuran dan rumus medan magnet. Karena medan magnet merupakan besar vektor, maka terdapat dua aspek untuk mengukur medan magnet, besarnya dan arahnya. Untuk mengukur arahnya, kita dapat menggunakan kompas magnet. Jika kompas magnet diletakkan pada sekitar medan magnet, maka arah jarum kompas akan mengikuti arah medan magnet di titik tersebut. Pada rumus medan magnet, besarnya medan magnet dituliskan dengan simbol B, sesuai dengan sistem internasional. Besarannya memiliki suatu dalam Tesla atau T yang diambil dari nama Nikola Tesla. Tesla didefinisikan sebagai seberapa besar gaya medan magnet. Contohnya, sebuah kulkas kecil memproduksi medan magnet sebesar 0,001 T. Terdapat suatu cara untuk membuat medan magnet tanpa menggunakan magnet, yakni dengan mengalirkan arus listrik. Jika kita alirkan arus listrik melalui kabel, contohnya dengan menyambungkannya ke baterai, maka kita akan mendapat dua fenomena. Semakin besar arus yang mengalir pada kabel, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya. Sesuai dengan hukum Ampere, besar medan magnet yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus. Untuk mengetahui arahnya, kita dapat menggunakan prinsip tangan kanan. Ibu jari merupakan arah aliran listrik, dan jari-jari lainnya menunjukkan arah medan magnet di sekitar kabel. Arus mengalir melalui sepotong kawat membentuk suatu medan magnet M dikelilingi kawat. Medan tersebut terorientasi menurut aturan tangan kanan. Seperti yang bisa kita lihat di sini menggunakan aturan kanan. Prinsip tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet B berdasarkan arah arus listrik I. Penerapan elektromagnet dalam sehari-hari. Yang pertama adalah bel listrik. Saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Yang kedua adalah saklar. Hampir di setiap rumah yang memiliki aliran listrik menggunakan saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Lilitan kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai ke kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, maka beban lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala. Sekian penjelasan saya tentang materi medan magnet dari mata kuliah Fisika, Elektro, dan Magnetik. Jika ada kata-kata yang saya yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ini adalah referensi yang saya dapat untuk membuat slide ini.